Shalom bagi kita semuanya. Saya akan bagikan firman Tuhan yang sudah saya baca, yang berjudul Tragedi Koala. Tragedi bagi koala. Ayub 1 ayat 21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ayub pasal 2 ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dalam bibirnya. 42 ayat 10. Ayat 42 ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaiannya dahulu. Dari ayat ini saya akan membacakan renungan dari mana surgawi. Tragedi bagi koala. September 2019 tahun lalu, benua Australia ditimpa musibah yang begitu dahsyat sehingga menarik perhatian dunia. Musibah tersebut adalah peristiwa kebakaran hutan berkepanjangan yang menghabisi sebagian besar daerah perhutanan di Australia. Beberapa ahli menyebutkan kemungkinan awal kebakaran dipicu oleh sambaran petir terhadap pohon-pohon yang menciptakan api yang terus merambat. Tidak adanya hujan dan ditambah cuaca yang panas juga mendukung penyebaran api yang semakin parah. Ada juga yang berpendapat bahwa kemungkinan api tersebut dipicu oleh puntung rokok yang dibuang oleh sembarangan di dalam hutan. Namun apapun penyebabnya, kebakaran terus berlangsung bahkan sampai pada Januari 2020. Diperkirakan 24 orang tewas dalam kejadian ini. Luas hutan yang terbakar mencapai 15.600.000 akre, dan rumah-rumah penduduk yang hangus tak bersisa mencapai 1.400 rumah. Kerugian dan kehilangan yang parah juga menimpa dunia hewan. Semua pecinta hewan di dunia berduka oleh karena tewasnya hewan-hewan baik liar maupun ternak, yang diperkirakan mencapai 1 miliar ekor hewan dan dari beragam jenis spesies. Dari semua hewan tersebut, penderitaan terparah menimpa spesies koala, kanguru, burung-burung maupun binatang mamalia lainnya. Masih mampu melarikan diri dari serangan api, namun koala adalah hewan yang bergerak lamban dan hidupnya sangat bergantung kepada pepohonan. Sebanyak 8.000 ekor koala musnah terbakar akibat tragedi ini, sehingga akhirnya secara mendadak koala dimasukkan ke dalam daftar hewan yang terancam punah. Tragedi besar tidak hanya dapat menimpa seseorang saja, namun juga sekelompok orang, satu negara, atau bahkan bagi hewan-hewan sekalipun. Kita tidak tahu kapan waktunya bencana datang. Kebakaran hutan hanyalah salah satunya. Masih banyak ada bencana besar seperti banjir bandang, gempa bumi, tsunami, angin topan, dan lain sebagainya. Pernah kita mengalami tragedi besar dalam kehidupan kita yang menyebabkan kita kehilangan begitu banyak hal yang berharga, atau bahkan kehilangan orang-orang yang kita kasihi? Di saat hal mengerikan tersebut datang, bagaimana kita bereaksi? Alkitab memberikan kepada kita sebuah contoh dari seseorang yang bertahan ketika menghadapi tragedi besar di dalam kehidupannya. Dan Tuhan ingin agar kita belajar dari orang tersebut. Orang itu adalah Ayub. Ayub tetap memuliakan Tuhan meskipun dia kehilangan anak-anak, harta, bahkan kesehatannya. Bahkan ketika orang-orang di sekitarnya memojokkan dia, yaitu istri dan teman-temannya. Mari kita contoh langkah iman yang berkuasa seperti yang dimiliki Ayub, dan tetaplah setia kepada Tuhan apapun situasi dan kondisi hidup kita. Lihatlah, pada akhirnya berkat Tuhan yang berlipat ganda diberikannya kepada Ayub kan di semua hal yang telah diambil kepadanya. Demikianlah Tuhan akan memberkati kita yang tetap setia kepadanya. Doa. Bapa, aku bersyukur Kau izinkan mengalami penderitaan. Mohon kuatkan aku dan jadikan aku setia, karena aku tahu Engkau akan memberkatiku. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Siapa yang bertahan dalam penderitaan, dialah yang akan merasakan nikmatnya berkat Tuhan. Wow. Pujilah nama Tuhan. Koala ini kan binatang yang saya pernah baca, koala kumal gitu kan. Dia betul-betul yang bergantung sama pepohonan gitu. Tapi kita hubungan dengan kisah Ayub, di mana Ayub dia seorang yang kaya, tiba-tiba dibuat Tuhan jadi miskin, tapi dia tidak pernah mengutuki Tuhan di tengah kemiskinannya gitu. Jadi belajarlah kita dari Ayub, karena Ayub adalah orang yang rendah hati dan selalu berserah sama Tuhan. Dia menyadari dengan telanjang aku datang ke dunia, dengan telanjang juga aku akan kembali. Dia menyadari bahwa dunia ini bukanlah segalanya. Dia sudah sampai di titik itu, teman-teman.
Mari kita berjuang supaya kita bisa berada di titik itu. Dunia ini kita anggap sampah seperti kata Paulus, malahan segala sesuatu ku anggap rugi akan pengenalanku akan Yesus. Haruslah kita seperti itu, biar nama Tuhan selalu dimuliakan. Kita semakin direndahkan, Tuhan semakin ditinggikan. Haleluya. Amsal 29 ayat 11 berkata, orang bebal melampiaskan amarahnya, tetapi orang bijakirnya meredakannya. Kuan-kuanan 20 ayat 11, adikala lenge nembah iya icidakan nembah iya nembah icidakan nakal ukurna, tapi kala si belur ukur sabar dingin teramper sabana. A fool, Proverbs 29 part 11, a fool uttered all his mind, but a wise man keepeth it until afterwards. Jadi itulah teman-teman, bahwa orang yang bebal nggak bisa dibilangin, gampang marah, sikit-sikit marah. Tapi orang yang bijak sebetulnya dia bisa marah tapi dia meredakannya. Sabar, karena dia ingat firman Tuhan. Nenek saya selalu bilang kalau mulai marah minum air dingin, sabu-sabu tentunya kata itu, sabu-sabu. Jadi itulah, nggak ada gunanya marah. Jadi ini yang bisa saya sampaikan teman-teman. Saya rindu renungan ini bisa menjadi kekuatan bagi teman-teman. Saya juga berdoa buat teman-teman, sama-sama kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur buat firman Tuhan sudah kami dengarkan. Kiranya firman Tuhan ini bisa memberkati teman-teman yang mendengarkannya. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen.